Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas pembahasan soal dari fluida dinamis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas nih soal-soal tentang fluida dinamis. Nah, kita masuk contoh soal yang pertama ya. Soalnya, sebuah tangki diisi air melalui keran yang luas penampangnya 4 cm². Ternyata dalam 10 sekon tangki berisi air sebanyak 100 liter. Kecepatan air yang keluar dari keran adalah, nah yang pertama kita lakukan adalah bikin diketnya dulu. Apa diketnya? Nah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat yang diketahuinya. Diketahuinya itu luas penampangnya 4 cm². Nah 4 cm² kita jadikan ke meter kuadrat. Ini naik 2 langkah jadinya 4 kali 10 min 4 meter kuadrat. Kemudian ternyata dalam waktu 10 sekon, berarti T ya, waktunya T. T-nya ini sama dengan 10 sekon. Tangki air berisi sebanyak 100 liter. 100 liter berarti volume, ini kita bikin 100 liter. Liter itu satuannya sama dengan desimeter kubik. Berarti ini juga 100 desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik ini kita jadikan ke dalam meter kubik. Dia naik 1 langkah, tapi dia pangkat 3. Jadinya 100 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini kita coret, ini habis, jadinya 10 pangkat min 1 meter kubik. Terus katanya kecepatan air yang keluar dari keran, kecepatan berarti V. Nah, ini rumus mana yang kita gunakan? Lihat di sini. Ada volume, ada waktu, berarti hubungannya dengan debit. Ada kecepatan, ada luas, ini hubungannya juga dengan debit. Nah, ini artinya kita pakai rumus gabungannya. Maka rumusnya menjadi A kali V sama dengan V per T. Ini A-nya kita ganti 4 kali 10 min 4 dikali V sama dengan 10 min 1 per T. T-nya 10. Nah, ini 4 kali 10 min 4 kali V. Ini kan 10 min 1. Ini 10 pangkat 1. Kalau 10 pangkat 1 dinaikkan ke atas, ini jadinya 10 pangkat min 1. Min 1 dengan min 1 jadinya 10 pangkat min 2. Ini bisa dihilangkan jadinya min 2. Maka 4 kali 10 min 2 kali V itu sama dengan 1. Kalau V saja berarti 1 per 4 kali 10 min 2. 10 min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 100, 100 per 4, berarti ini 25 meter per sekon. Berarti isinya adalah yang C. Nah, gimana contoh pertama? Bisa? Kita lanjut contoh yang kedua. Bunyi soalnya, sebuah pipa berdiameter 4 cm dialiri air dengan kecepatan 20 meter per sekon. Agar kecepatan air yang keluar menjadi 80 meter per sekon, maka diameter ujungnya adalah, nah ini kita bikin diketnya dulu ya. Diketnya, lanjut sini. Itu katanya pipa berdiameter 4 cm, berarti kita anggap ini D1 ya, 4 cm. Kemudian, dengan dialiri air dengan kecepatan, berarti V-nya, V1 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian katanya agar kecepatan air yang keluar berarti V2 ini 80 meter per sekon, maka yang tanyanya diameter ujungnya berarti D2. Nah, kalau ada D, ada V, artinya dia pakai rumus persamaan kontinuitas yang ada diameter. Persamaannya adalah D1 kuadrat kali V1 akan sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1-nya 4 dikuadratkan dikali 20 sama dengan D2 kuadrat dikali 80. Ini selesaikan, bagi, dapat hasilnya 80 bagi 20 dapat 4. Ini 4 bisa dihilangkan, jadinya 4 sama dengan D2 kuadrat. Berarti kalau D2 saja akar dari 4, akar 4 berarti 2 cm. Nah, ini kenapa satuannya tidak berubah menjadi meter? Karena
satuan akhir kita juga akan menjadi sentimeter. Maka isinya adalah yang D. Contoh soal yang ketiga. Sebuah tangki air dilengkapi kran dan data lainnya seperti gambar berikut. Jika kran dibuka, air akan menyembur melalui lubang sejauh. Nah, ini kita lihat bagian atas yang 1,8 meter itu disebut juga dengan H. Kita lambangkan dengan H. Yang 20 cm di bagian bawah itu kita lambangkan dengan H2. Ini kan senti ya, jadikan meter jadinya 0,2 meter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X. Gimana cara carinya? Nah, untuk X itu adalah 2 akar H dikali dengan H2. Berarti ini kita masukkan 2 akar H kita 1,8 dikali 0,2. Maka ini jadinya 2 akar 1,8 kali 0,2 kalikan aja 18 kali 2. 18 kali 2 36. Ini 2 angka belakang koma, berarti 0,36. Berarti ini jadinya 2 akar 0,36 adalah 0,6. 2 kali 0,6 ini 1,2. Berarti isinya adalah 1,2 D. Nah, kita lanjut contoh soal yang keempat. Berdasarkan gambar berikut, tinggi air dalam tangki adalah. Nah, dari sini yang bisa kita ketahui ini ada sudut. Jadi air yang keluar dari tangki ini dia keluar berbentuk gerak parabola seperti ini. Nah, ini ada sudutnya 60 derajat, kemudian ada X. X itu jaraknya. Ini kan merupakan jarak paling jauh dalam parabola, jarak tempuhnya. Berarti ini 40 akar 3. Nah, sekarang kita bikin diketnya. Sini aja. Nah, ini tadi X-nya itu sama dengan 40 akar 3 cm ya. Terus sudutnya yang diketahui sudut tetanya itu sama dengan 60 derajat. Oke, kameranya kurang fokus. 60 derajat. Nah, yang tanya soal adalah tinggi air dalam tangki, berarti H-nya. Gimana cara kita mendapatkan H? Kita tahu bahwa kecepatan itu rumusnya adalah akar 2GH. Tapi V-nya juga gak ada kecepatannya. Dari mana kita dapat V? Dari rumus jarak terjauh dari X-nya. Berarti ini X sama dengan, ingat lagi ya, rumus gerak parabola jarak terjauh. V kuadrat, V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Maka kita masukkan angkanya 40 akar 3 sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta, berarti 2 kali 60 per 10. Jadinya 40 akar 3 sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 kali 60. 2 kali 60 berarti 120. Sin 120 itu adalah setengah akar 3 per 10. Ini bisa dihilangkan ya. 10-nya naik ke atas jadinya 400 sama dengan V0 kuadrat dikali setengah. 2-nya naik ke samping sini kali silang, berarti V0 kuadratnya sama dengan 800. Berarti kalau V0 saja ini akar 800. Udah selesai belum? Karena pertanyaan soal kita adalah mencari H. Nah, kita ganti nih, baru masukkan lagi ke sini. Jadinya apa? V kita tadi akar 800, itu sama dengan akar 2GH. Sama-sama akar, ini dikuadratkan biar hilang akarnya. Jadinya 800 sama dengan 2GH. 2 kali 10 kali H. Ini bisa dihilangkan, berarti H-nya adalah 80 dibagi 2, 40 cm. Maka isinya adalah yang C. Nah, kita lanjut ya, contoh soal yang kelima. Air mengalir melewati pipa venturimeter seperti gambar berikut. Pertanyaannya, jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat, serta G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan air pada penampang A1 adalah. Nah, ini kita bikin dikitnya dulu ya. Jadi yang ini, yang 45 cm ini adalah
perbedaan ketinggian mereka berdua, antar titik ini dengan yang ini kan. Nih, atas ini dengan bawah sini. Berarti yang 45 cm ini adalah delta H-nya. Nah, kita bikin di cat. Berarti ini A1 itu sama dengan, fokuskan dulu ya. Oke, A1 itu sama dengan 5 cm kuadrat, sedangkan A2-nya itu 4 cm kuadrat. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan air pada penampang 1 V1, berarti yang ditanya soal. Nah, delta H-nya itu sama dengan 45 cm. Jadikan ke dalam meter, jadinya bagi 100 ya, 0,45 meter. Terus kita masukkan nih ke rumus V. Ingat ya, rumus venturimeter. Dah dari gambar itu kelihatan kalau venturimeternya adalah yang tanpa manometer. Yang bagian atasnya terbuka kan, itu rumus V1-nya adalah akar 2G kali delta H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Berarti ini akar 2 kali 10 kali delta H-nya 0,45 per A1-nya 5, A2-nya 4 dikuadratkan kurang 1. Berarti ini akar dari 2 kali 10 dikali 0,45. 2 kali 10, 20 ya. Dikali 0,45. Ini aja deh kita kaliin ini. Biar mudah, 10 kali 0,45 kan pindah ya. Komanya ke sini jadi 4,5 kali 2 berarti 9 per 5 dikuadratkan 25, 4 dikuadratkan 16 kurang 1. Nah, kalau seperti ini kan pecahan, berarti kita jadikan dia pecahan yang sama penyebutnya, berarti 25 per 16. Ini berarti kurang 16, jadinya akar 9 per 25 dikurang 16 dapat 9 per 16. Ini bisa dicoret, 16 di bawah naik ke atas jadinya akar 16, maka isinya adalah 4 meter per sekon. Yang B. Nah, gimana sejauh ini bisa ngerjain soal-soal dari fluida dinamis? Jangan lupa ya untuk tetap like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.